Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya wabarakatuh. sudah masuk Zoom. Bapak mulai pembelajarannya ya. Kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh Teh Uni. Mulai. Sebelum kita ke pembelajarannya, agar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya nyanyi ya. Garuda Pancasila. Tujuan dari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu yaitu agar kita lebih cinta tanah air Indo. Bapak akan mengecek kehadiran di Google Formulir ya. Boleh kalian buka di WA grup kelas ya. Linknya Bapak udah kirim, isi ya absennya ya. Oke, siapa lagi? Oke, 3 udah masuk, udah. 8, 2 orang lagi. 10. Oke, 11 sudah mengabsen semuanya ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah ya. Bapak juga doakan agar ayah bunda kalian di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ATT? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Semuanya relaksasi dulu ya. Semuanya tarik napas ya. Tarik napas, kemudian tahan. Tarik napas, tahan, keluarkan. Bapak akan memberikan dulu tata tertib pembelajaran daring ya. Memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Kemudian yang kedua, matikan mic-nya ya. Matikan mic-nya ketika Bapak sedang menjelaskan pelajaran pada Zoom ketika akan bertanya dan menjawab. Coba, kita kan kemarin udah belajar tentang gaya ya. Apa sih yang dimaksud ini? Tarikan atau dorongan. Oke, sip. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sip. Nah, hari ini juga kita akan belajar pengaruh gaya terhadap gerak. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian akan menganalisis tokoh-tokoh pada teks fiksi, kemudian membandingkan sifatnya. Kalian juga akan melaporkan ya sifat tokoh secara lisan, kemudian kalian akan juga menganalisis gaya dan gerak, kemudian kalian akan membuktikan gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan dengan benda konkret. Dan yang terakhir, kalian akan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar dengan tepat. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi bergerak sehingga benda bergerak dan mudah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Hei, ada gaya otak. Coba kalian amati gambar ini. Hayalan. Oke, apa itu teks fiksi? Hayalan. Oke, teks hayalan. Ada gambar apa nih? Semut dan belalang. Ya, semut dan belalang. Siapa yang pernah baca cerita semut dan belalang? Abi Pak. Oke, nggak ada yang pernah baca ya? Abi Pak. Oke. Nah, di dalam cerita itu ada tokoh. Apa sih yang dinamakan dengan tokoh? Oke, bagus Adit ya. Ada lagi nih. Pernahkah kamu berpikir di dalam cerita itu ada semut yang sedang mendorong biji jagung ya? Sedang mendorong biji jagung. Mengapa biji jagung tersebut bisa bergerak maju? Ayo, kira-kira kenapa? Ayo. Dorong. Kenapa? Didorong. Didorong oleh siapa? Dengarkan video pembelajaran ini ya. Kemudian catat hal yang penting. Ya. Ini kita akan melanjutkan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran. Perhatikan baik-baik ya. Materinya tentang teks fiksi dan hubungan gaya terhadap gerak di lingkungan sekitar.
Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang teks fiksi. Adakah yang masih ingat apa itu teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah cerita hayalan. Di dalam teks fiksi terdapat unsur intrinsik. Salah satunya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Ya. Nah, kali ini kalian akan mempelajari 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak keempat pengaruh gaya dalam dongeng tadi dan di lingkungan sekitar. Sekarang ayo kita tebak-tebakan. Kira-kira apa ya? Kota. Kota. Oke, kota ya. Penasaran gambar yang keduanya? Jawab dulu pertanyaan terhadap gerak. Ada 4 ya. Coba sebutin satu apa, yo? Dia menjadi gerak. Oke, dia menjadi gerak. Contohnya apa? Meja diapain mejanya? Didorong. Ke gambar yang kedua. Nah, ini. Ayo. Masih perkotaan. Laut. Dan danau. Sekarang gambar yang ketiga. Penasaran. Oke, jawab pertanyaan lagi ya. Tadi yang pertama benda diam menjadi bergerak. Sekarang yang kedua apa? Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi Lihat, nih gambar yang ketiga. Kedua lagi apa? Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Arah gerak benda. Oke, mempengaruhi arah. Dan ternyata jawabannya adalah keadaan langit di malam Hari. sekarang. Nanti Bapak akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nah, kalian juga sudah menyiapkan LKPD yang kalian udah print di rumah masing-masing. Boleh dikeluarkan. Bapak jelaskan dulu LKPD-nya. Nah, ini udah muncul. Nanti kalian dalam kelompoknya berdiskusi ya, membaca dulu ini ya. Sebuah cerita. Setelah kalian membaca ceritanya, kalian nanti masukkan ke sini. Judul ceritanya apa, tokoh dalam ceritanya apa, dan sifat tokohnya bagaimana. Kemudian kalian sudah membawa bola. Ya. Ada bola? Udah pada bawa ya? Dan kertas. Nah, nanti kalian lakukan percobaan nih yang ke-1. Gelindingkan bola ke segala arah. Terus apa yang akan terjadi amati sama kalian? Ini membuktikan bahwa apa gaya mempengaruhi apa. Nanti diisinya di kelompoknya ya. Ini juga yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nanti kalau udah semuanya diisi, pindahkan semuanya ke sini. Ada tulisan bergabung atau join? Ya, boleh. Yuk semuanya. Terdengar? Ya ini boleh langsung isikan ya jawabannya ya. Tetasnya ya. Lakukan percobaan. Diisi juga ya. Coba lakukan percobaannya dulu ya. Gelindingkan bolanya. Coba ya. Lupa jadi gerak. Deriska udah? Udah. Oke, bagus. Adit udah beres? Udah. Bapak akan mengembalikan semuanya ke room utama ya. Semuanya udah beres ya. Saatnya mempresentasikan LKPD. Oke, dari kelompok Andin dulu boleh, Pak Teh? Judul ceritanya? Oke, semut dan belalang. Gimana kelompok Adit? Setuju? Oh, dalam ceritanya ada siapa aja Teh? Semut dan belalang. Benar tokoh dalam ceritanya? Sama semut dan belalang. Oke. Kemudian Teh Andin, sifat tokoh dalam ceritanya gimana? Semut rajin, belalang malas. Oke, semut marajin, belalang yang melakukan percobaan. Boleh kelompok Teh Tasya. Gaya mempengaruhi benda dia menjadi Oke, benar ya. Kelompoknya Adit, benar sama? Benar sama ya, bahwa bolanya awalnya diam digelindingkan jadi bergerak. Oke, siap. Gaya mempengaruhi Benda bergerak. Oke, benda diam menjadi gerak. Ya, benar. Sekarang yang kelompoknya Teh Nadia. bentuk benda. Mempengaruhi perubahan bentuk benda. Benar ya. Kertasnya awalnya kertas biasa, kemudian diremas-remas berubah menjadi
Bulat. Berarti merubah bentuk bendanya. Oke. Kemudian yang terakhirnya boleh kelompok Andin. Apa Teh Andin? Yang percobaan yang Daya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Oke, benar ya. Kita masuk ke kesimpulan pembelajaran. Kita sudah belajar tentang pengertian cerita fiksi. Ayo, angkat tangan siapa yang tahu pengertian cerita fiksi. Ayo, boleh. Oke, Deriska, apa Deriska? Cerita hayalan, benar. Oke. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengertian tokoh ya. Ayo. Pelaku dalam cerita. Oke. Kemudian tadi juga tokoh itu dibagi menjadi dua ya. Ada tokoh utama sama tokoh tambahan. Kemudian cara menemukan sifat tokoh dalam cerita bagaimana caranya? Ayo. Najwa boleh Najwa? sifat tokoh diungkapkan dalam kata sifat seperti baik, hati, malas berat, pandai, rajin, pelit. Oke. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, ada 4 tadi ya. 1, benda apa? Ayo, mempengaruhi apa? Gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Bagus Nadia. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, oke. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Oke, benar. Yang keempat, Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. oke, sip. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian boleh mengerjakan soal evaluasi. Keluarkan HP-nya ya. Keluarkan HP-nya semuanya, masuk ke Quizzes. Ketikkan Quizzes di Google Chrome-nya. Kodenya 818801. Oke, Andin keren. Wah, baca dulu ya soalnya ya. Oke. Nah, ini juara-juaranya nih. Dan ke-1 adalah Adi. Oke, selamat ya. Keren. Nah, sekarang kalian kembali lagi ke Zoom-nya ya. Kalian kembali lagi ke Zoom-nya. Dari mobil. Kira-kira yang mana? Yang C. Oke. Yang nomor 3. Yang mana? Yang B. Mainan plastisin dan. Oke. Yang keempat. C. Yang kelima. Oke. Nah, sekarang kalian keluarkan lagi HP-nya, masuk ke menti.com. Kita akan melaksanakan refleksi ya. Refleksi pembelajaran menggunakan menti.com. Ya. Udah? Bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, terima kasih. Kemudian menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui bahwa gaya mempengaruhi gerak dan bentuk dari sebuah benda. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam gaya, yaitu gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya pegas, dan gaya geser. Pembelajaran hari ini kita telah selesai. Boleh dipimpin doanya lagi oleh Adit, boleh Adit? Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.